Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih sahabat UTBK? Kali ini seperti janji saya kemarin, kita akan membahas apa itu TPS. Tapi tidak hanya sekedar membahas apa itu TPS saja. Kita kali ini juga membahas bagaimana contoh soalnya dan juga pembahasannya gitu ya. TPS itu sebenarnya bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif sehingga memberikan gambaran keberhasilan di perguruan tinggi negeri. TPS itu meliputi apa saja? Yang pertama, penalaran umum. Yang kedua, pengetahuan kuantitatif. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman umum. Serta yang keempat adalah pemahaman bacaan dan menulis. Nah, sebelum melanjutkan pada pembahasan, sahabat UTBK, saya persilahkan untuk mengerjakan contoh soal yang sudah saya sediakan di box deskripsi. Jadi klik aja, kemudian silahkan dikerjakan, baru deh nanti kita akan membahas soal-soal tersebut alias di pembahasan. Sudah? Kalau sudah, mari kita bahas ya. Kalau soal seperti ini, kita tidak usah membaca semua paragraf dulu kemudian baru pertanyaan, tapi akan lebih baik ketika kita langsung menuju ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa nih? Makna kata yang bercetak tebal. Maka kita langsung mencari kata yang dimaksud alias kata yang dicetak tebal. Nah, kalau di sini kata yang bercetak tebal itu adalah pandemi. Kita harus mencari makna kata dari pandemi apa? Apakah pilihan A, B, C, D, atau E? Ketika kita tahu pandemi itu apa, maka kita bisa langsung menjawabnya. Atau kalau misal sebelum pelaksanaan UTBK, kita juga bisa mencarinya di KBBI. Teman-teman nanti bisa download kok KBBI itu di Play Store. Nanti di KBBI kita akan diberitahu makna kata-kata, bahkan itu termasuk kata baku apa tidak, kata kerja apa, kata benda, kata sifat. Jadi saya rekomendasikan teman-teman semua mendownload KBBI yang ada di Play Store masing-masing. Ya kalau iPhone dan yang lain-lain menyesuaikan lah ya gitu. Sebelum pelaksanaan UTBK kita mencari di KBBI, tapi pas saat UTBK kita tidak tahu makna kata yang dimaksud. Berarti salah satu caranya adalah dengan mencari makna dalam kalimat itu maupun kalimat-kalimat setelahnya dan sebelumnya. Misal ini, kalau ini pandemi, wabah virus corona telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization alias WHO. Ini akan menjadi istilah yang digunakan mulai sekarang. Nah, kalau kita cermati kalimat yang terdapat kata pandemi dan kalimat-kalimat sesudahnya, maka kita akan tahu kalau pandemi itu jawabannya yang D. Karena WHO adalah organisasi dunia, maka penyakit itu menyebar ke beberapa orang di beberapa negara. Oke, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan nomor 2. Disajikan bacaan. Kalau ini memang ada 2 paragraf, kita tidak perlu membaca dari awal sampai akhir paragrafnya atau bacaannya. Ini hanya 2 paragraf. Gimana kalau misal bacaannya itu 3, 4 atau bahkan 5 paragraf? Akan lebih efektif ketika kita langsung menuju ke pertanyaannya, kemudian kita mencari paragraf yang menjawab pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah ide pokok paragraf pertama. Untuk menjawab soal nomor 2 ini tidak perlu membaca paragraf kedua, kita perlu membaca paragraf pertama saja. Jadi ini kita silang saja ya. Nah, paragraf pertama mari kita baca. Ini kalimat pertama, pilihan kontrasepsi. Kemudian kalimat kedua adalah karena. Ingat, kalau misalnya kata karena, berarti dia itu kalimatnya menjelaskan kalimat ini sebelumnya kan.
Kalimat ketiga itu imperan Sanskrit juga menjelaskan kalimat sebelumnya. Kalimat keempat selain itu menjelaskan kalimat sebelumnya. Nah, berdasarkan dari susunan kalimatnya, maka kalimat pertama itu menjadi kalimat utama. Ide pokok merupakan ide yang berada atau terdapat pada kalimat utama. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, benar. Alasan pemilihan kontrasepsi oleh perempuan. Yang C jawabannya. Soal nomor 3, kita diminta untuk mencari bilangan paling besar dari bilangan-bilangan yang disajikan. Nah, kalau kita menghitung manual, soal seperti ini kita menghitung 5/19. Hitung berapa kemudian kali 60%, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi itu tidak diperlukan. Jangan menghitung secara manual. Yang perlu kita lakukan seperti apa? Kita perlu mencari cara sederhananya. Ini 5/19 kali 60% berarti 5/19 dikalikan 60%, kalikan di atas 60%. Ini 10 kali 30% per 19. Ini sama saja 15 kali 45% per 19. Ini 5 kali 20% per 38. Ini sama saja 10 kali 10% per 38. Nah, 19, 38. Penyebutnya hampir sama. Ini 19, 38 itu 19 kali 2 gitu kan. Mari kita bandingkan yang sama terlebih dahulu. 5/19 kali 60%. Nah, 5 sama sini kita nggak perlu hitung, tapi kita cukup membandingkan dengan pilihan atau opsi yang lain. 5 sampai 10 itu kali 2, 60 ke 30 itu dibagi 2. Ini kali 2, ini bagi 2, maka hasilnya A dan B itu sama. Selanjutnya kita bandingkan antara B dan C atau A dengan C, nggak apa-apa. Ini 5 bisa jadi 15 itu dikalikan 3, ya kan? 60 bisa jadi 45. Kalau misal ini kali 3 biar sama itu harus dibagi 3. 60 dibagi 3 ini harusnya 20%, tapi ini 45%, jadi lebih besar. Sekarang kita ke opsi D. Ini 5/19, kita bandingkan dengan yang A. Kita tulis lagi. A itu 5/19 kali 60%. Yang D itu 5/38 kali 20%. Perkaliannya saja lebih besar ini. Ini lebih besar. Kemudian penyebutnya lebih besar yang ini, berarti ini lebih kecil, ini lebih besar, makanya lebih besar. Maka A dan D secara otomatis lebih besar yang A. Saya tulis ini lebih kecil karena ini sama, ini lebih besar, ini lebih kecil. Mari kita bandingkan yang E. 5/38, kalau ini lebih kecil daripada yang A, jadi dia 10/38 kali 10%. 5 bisa jadi 10 itu dikalikan 2, ini dibagi 2, maka D dan E itu sama. Kalau ini sama, D sama dengan E berarti sama-sama lebih kecil. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, karena dia lebih besar. Pertanyaan keempat, hubungan antara
X dan Y yang tepat adalah, kalau kita lihat secara sekilas, jangan sampai kita menyamakan. Wah, misal gini, ini X sama dengan 1/8 ditambah 3/12 plus 5/7. Maka kita langsung menyamakan penyebutnya. Susah ya. Mari kita bandingkan dengan yang koefisien Y, 5/7 tambah 2/8 tambah 1/4. Ada nggak yang sama? Ada. Kita urutkan yang hampir sama. 1/8 tambah 3/12 plus 5/7. Ini disamakan. Yang penyebutnya 8, 2/8 ditambah 1/4 ditambah 5/7. Ada yang sama, kita coret. 3/12 ini 1, ini 4. 1/4 dengan 1/4. Ini sama ini kita juga coret. Sisanya hanya X sama dengan 1/8, Y sisanya 2/8. 1/8 dengan 2/8 hasilnya tentu lebih besar yang Y, maka X lebih kecil Y. Nah teman-teman, jangan lupa untuk lebih kecil sama lebih besar, yang dimakan, ini simbol makan ya, yang dimakan itu lebih besar, yang dimakan lebih besar, biar mudah untuk menghitung. Karena X lebih kecil daripada Y, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut, soal nomor 5. Disajikan pola bilangan pada sebuah bangun, kemudian kita diminta untuk menentukan nilai pada pola tersebut. Nah, kalau kayak gini kita bisa coba-coba dulu. 3/2 berarti itu -1, ya kan? -1. 2/5 berarti itu +3. 7/4 plus 7. 10/13 plus 3. Apakah ada pola antara -1 plus 3 plus 3 plus 7? Kemudian ini berapa? Kalau misalnya ada pola, berarti kita pakai pola kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada, kita coba cari pola yang lain. Caranya adalah kita banding-bandingkan. Kalau ini tambah, berarti hasilnya 13. Ini ditambah, hasilnya 9. Ada nggak hubungan antara 13 dengan 9 dan 4? Oh, ada. 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Ini 13 kurangi 9 sama dengan 4. Kita gunakan pola yang sama ini ke bangun berikutnya ya. Ini tadi tambah 2 tambah 13 sama dengan 15. 5 ditambah 14 sama dengan 19 di min. 15 kurangi 19 sama dengan -4. Maka jawabannya adalah yang E. Gimana teman-teman, mudah bukan? Nah, kalau misalnya ada pertanyaan atau misal ada contoh soal yang lain yang teman-teman rasa kesusahan, silahkan tulis di komen bawah ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Sampai jumpa pada pembahasan soal UTBK selanjutnya. Dadah, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.